Hai guys, bagaimana kabarnya? Semoga hari kalian menyenangkan. Oke, kali ini aku akan menceritakan sebuah film terbaru lagi cuy. Film ini berjudul Renfield guys. Karena ini film terbaru, jadi jangan sampai ketinggalan untuk nonton filmnya teman-teman. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang rela menjual jiwanya kepada seorang Dracula agar pria itu dan semua keluarganya mendapatkan kekayaan dengan cepat. Namun bukannya menikmati semua kekayaannya, pria ini malah menjadi budak bagi sang Dracula. Dan seumur hidupnya ia harus melayani Dracula tersebut. Kemudian di akhir cerita, pria ini sudah muak dengan perbudakan yang dilakukan sang Dracula, sehingga ia mulai mencoba melawan Dracula tersebut. Kedua karakter utama ini diperankan oleh abang iparku bernama Nicholas Hoult. Nah, ini dia orangnya, dan juga seorang aktor terkenal cuy. Siapa lagi kalau bukan babang Nicolas Cage. Oke guys, tanpa basa-basi di awal, karena hasrat psikopatku sudah tak tertahankan lagi ini, maka dari itu kita mulai ke inti ceritanya. Film dimulai di mana menampilkan seorang pria bernama Renfield. Ini dia wujudnya. Diceritakan kalau Renfield hendak menjual jiwanya kepada sang Dracula untuk memberikan kekayaan kepada ia dan seluruh keluarganya. Namun ia harus membayar dengan jiwanya, di mana ia harus melayani Dracula itu seumur hidupnya. Selain kekayaan, Renfield juga mendapatkan sedikit kekuatan dari sang Dracula, di mana ketika ia memakan seekor serangga, kekuatannya bertambah berkali-kali lipat dari sebelumnya. Namun di sisi lain, berita tentang kekejaman sang pangeran kegelapan telah tersiar ke segala penjuru, hingga pada suatu momen gereja memutuskan untuk memburunya dan menangkapnya. Ketika seorang pastor dan asistennya berhasil mengalahkan Dracula dan mengurungnya di dalam sebuah lingkaran yang terbuat dari pasir. Namun dari sisi lain, Renfield membantunya keluar dari lingkaran itu. Seketika sang Dracula pun langsung membantai kedua orang itu. Namun saat itu pula jendela tempat itu terbuka dan membakar tubuh Dracula hingga ia hampir saja tewas. Setelah kejadian itu, diceritakan kalau sang Dracula membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembalikan kekuatannya, dan sementara itu Renfield harus melayaninya dengan memberikannya tubuh dan darah orang-orang suci untuk dimakan olehnya. Setelah sekian lama melayani Dracula, Renfield akhirnya merasa bosan dan ia mencoba bergabung dengan sebuah perkumpulan, di mana mereka dapat berbagi keluh kesah dan permasalahan hidup yang sedang mereka alami saat itu. Pada suatu momen, ketika Renfield sedang berburu manusia, ia diganggu oleh seorang pembunuh bayaran bertopeng dan berbadan besar. Ini dia sosoknya. Namun sosok pembunuh bayaran itu bukanlah tandingan Renfield, di mana ketika ia memakan seekor serangga, seketika kekuatannya muncul dan dengan mudahnya menewaskan pria itu. Dari tempat lain, seorang pria bernama Teddy melihat Renfield membunuh pria tadi. Karena merasa takut, ia pun melarikan diri dari tempat itu. Diceritakan kalau Teddy adalah anak dari seorang gembong kriminal yang paling ditakuti di tempat itu. Kelompok ini bernama Lobo. Ketika Teddy berada di tengah jalan, ia diberhentikan oleh seorang polisi wanita paling berani di tempat itu. Pasalnya, dari semua polisi yang ada di sana, hanya dia yang berani menangkap Teddy. Polisi ini bernama Rebecca. Namun sialnya, ketika Teddy telah berada di kantor polisi, tidak lama kemudian Teddy langsung dibebaskan oleh pimpinan mereka karena ia tidak ingin berurusan dengan kelompok kriminal tersebut. Di tempat lain, Renfield berhasil membawakan tubuh seorang pria yang dihadirkan sebelumnya telah dibunuhnya. Namun sang Dracula malah menolaknya karena tubuh pria yang dibawanya itu sudah tidak enak untuk dimakan. Di sini Renfield sudah mulai muak dengan Dracula yang selalu memperbudaknya. Lalu ia berkata kalau sebaiknya Dracula mengurangi kebiasaannya untuk memakan tubuh manusia. Namun hal itu malah membuat Dracula marah dan menyerangnya. Beruntungnya Renfield masih dapat disembuhkan menggunakan darah dari sang Dracula, di mana segala jenis penyakit dapat disembuhkan hanya dengan meneteskan darah Dracula tersebut. Pada saat yang sama, Teddy menemui ibunya dan bercerita kalau seorang polisi wanita berani untuk menangkapnya. Ibunya yang mendengar itu menjadi sangat marah dan langsung mengerahkan anak buahnya untuk menangkap Rebecca sebagai pelajaran agar setelah itu Rebecca dan polisi lainnya tidak berani membuat masalah dengan kelompok itu. Ketika berada di kafe, Rebecca dengan ditemani oleh polisi lainnya hendak memeriksa tempat itu, dan di saat yang sama Renfield juga berada di sana karena ia harus mendapatkan tubuh seorang wanita tidak berdosa untuk diserahkan kepada Dracula. Tapi sialnya tidak berapa lama Teddy dan kelompoknya datang ke tempat itu untuk menangkap Rebecca. Di sini Teddy meminta Rebecca agar tunduk dengannya dan tidak akan mencoba untuk berurusan dengan kelompoknya lagi. Tapi Rebecca yang dikenal sebagai sosok polisi jujur dan berani melawan segala bentuk kejahatan malah menolak permintaan Teddy dan dengan tegas melawan mereka. Mendengar itu Teddy menjadi marah dan hendak menembaknya. Namun dari sisi lain Renfield terkagum dengan keberanian Rebecca dan memutuskan untuk membantunya melawan Teddy dan semua komplotannya.
Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, kini Renfield merasakan sesuatu yang berbeda, di mana ia dianggap sebagai seorang pahlawan, dan itu membuatnya menjadi semakin yakin untuk berubah menjadi lebih baik dan tidak lagi menjadi budak bagi Dracula. Sehingga semenjak kejadian itu, Renfield merubah penampilannya. Bahkan ia membeli sebuah apartemen kecil untuk dirinya dan meninggalkan Dracula yang masih terlihat lemah sendirian. Di tempat lain, Teddy dan kelompoknya mencoba mencari tahu siapa sosok Renfield yang membantu Rebecca menyerang mereka. Kemudian ketika mereka berhasil menemukan tempat persembunyian Renfield, ternyata Renfield sudah tidak berada di tempat itu. Dan tiba-tiba sosok Dracula itu pun muncul dan menyerang mereka, sampai akhirnya hanya menyisakan Teddy seorang. Lalu Dracula bertanya apa yang mereka cari di tempat itu, dan Teddy berkata kalau ia hanya mencari seorang pria bernama Renfield yang telah menyerang kelompok mereka. Dracula yang mendengar itu pun menyadari kalau sekarang Renfield mencoba berpaling darinya. Lalu ia pergi mencari Renfield di apartemen barunya. Singkat cerita, di mana Dracula berhasil menemukan Renfield dan menjadi sangat marah karena telah mengingkari janji dan meninggalkannya begitu saja. Renfield yang melihat itu menjadi sangat takut, karena saat itu Dracula bisa saja membunuhnya di tempat itu. Namun ternyata Dracula malah pergi untuk membunuh teman-temannya yang lain karena telah membuat Renfield berubah seperti sekarang ini. Renfield yang menyadari itu kemudian menemui temannya lebih dulu dan meminta mereka untuk segera pergi dari tempat itu. Dan sialnya, sosok Dracula muncul dan akhirnya membunuh mereka semua. All the depravity witnessed in the last. Pada saat yang sama, Rebecca datang ke tempat itu dan menangkap Renfield karena mengira ia telah membunuh semua teman-temannya. Tapi ketika di dalam mobil, mereka diberhentikan oleh ibu Teddy dan semua anak buahnya, di mana mereka mengancam Rebecca untuk menyerahkan Renfield. Bahkan pimpinan polisi yang juga ada di sana tidak berani untuk menolaknya dan meminta Rebecca untuk menuruti keinginan kelompok itu. Namun Rebecca yang berani tetap berpegang teguh dengan pendiriannya dan memilih untuk melawan mereka sendirian. Di tempat lain, Dracula telah kembali dan kini ia meminta Teddy membawanya kepada ibunya agar mereka dapat bekerja sama untuk menguasai dunia. Keesokan harinya, Rebecca yang kini telah berada di apartemen Renfield tiba-tiba diserang oleh kelompok Teddy. Tapi itu bukanlah ancaman bagi Renfield, karena ketika ia telah memakan seekor serangga, kekuatannya kembali dan dengan mudahnya membantai mereka semua. Namun dari sisi lain, ternyata kelompok Teddy telah menyandra kakak Rebecca dan memintanya untuk membawa Renfield ikut bersamanya. Tanpa pikir panjang, mereka langsung pergi untuk menyelamatkan kakaknya, dan Renfield sendirian bertarung melawan kelompok itu. Hingga tidak lama muncullah Teddy yang kini telah berubah menjadi lebih kuat, karena ia telah menukarkan jiwanya kepada Dracula untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Kemudian terjadilah adu mekanik di antara mereka berdua, sampai akhirnya ketika Renfield sudah kelelahan, ia memakan beberapa serangga lalu menyerang Teddy hingga ia tewas seketika. Di tempat lain, Rebecca juga berhasil menjabat Dracula dengan berpura-pura bersedia menjadi pengikutnya. Lalu Rebecca membuka semua jendela di tempat itu, sehingga cahaya matahari dapat membakar tubuh Dracula. Namun Dracula masih berhasil kabur dan ia menyerang Renfield hingga tewas. Dan kini hanya tersisa Rebecca sendirian. Ketika Dracula hendak menggigit lehernya, ia menembak kaki Dracula yang membuat darahnya terjatuh tepat di bibir Renfield, sehingga kini Renfield dapat hidup kembali. Hingga pada suatu momen di mana Dracula hendak menyerang mereka, ternyata Rebecca telah membuat jebakan menggunakan pasir yang membuat Dracula tidak dapat bergerak sama sekali. Kemudian film ini diakhiri di mana mereka mulai menyiksa Dracula itu dengan memotong semua bagian tubuhnya. Yes, I know this looks extreme and maybe a little fun. Dan mengambil darahnya lalu digunakan untuk menyelamatkan teman-temannya yang sebelumnya telah tewas. Dan semenjak itu Renfield telah bebas dan pertemanannya dengan Rebecca semakin dekat dan film pun telah berakhir, guys. Maka demikianlah alur cerita dari film yang berjudul Renfield, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Walaupun endingnya sedikit menganehkan, tapi selebihnya film ini seru untuk kalian tonton, teman-teman. Kalau gitu terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Joe dan beserta seluruh staf tata usaha mengucapkan terima kasih.